Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan materi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau kemarin kan kita sudah menggunakan metode pemfaktoran, hari ini adalah rumus ABC. Jadi rumus ABC itu adalah kita memanfaatkan koefisien dan konstanta dari bentuk umum persamaan kuadrat. Dimana untuk menentukan akar-akarnya kan ada dua ya, yaitu X1 dan X2, di mana rumusnya adalah X1,2, artinya X1 dan X2 nya sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 kali AC dibagi 2A, di mana metode ini itu bisa digunakan untuk semua bentuk persamaan kuadrat. Jadi apa maksudnya? Nah, nanti itu ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu tidak selamanya bisa menggunakan metode pemfaktoran. Jadi metode pemfaktoran itu hanya persamaan kuadrat tertentu yang bisa dicari akar-akarnya menggunakan metode tersebut. Sedangkan kalau rumus ABC, apapun bentuk persamaan kuadratnya itu bisa menggunakan rumus ini. Nanti akan ketemu nilai X1 dan X2-nya. X1-nya untuk yang positif dan X2-nya untuk yang pengurangannya. Tapi boleh juga dibalik, kalau mau X1-nya untuk yang pengurangan boleh, X2-nya untuk yang penjumlahan juga boleh, tapi di sini ustazah gunakan X1 dan X2-nya penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kan kita punya bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kan soalnya adalah X kuadrat dikurangi 4X kemudian plus 2 sama dengan 0. Jadi dari sini kita peroleh bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, kan X pangkat 2 artinya kan 1X pangkat 2. Kemudian B-nya sama dengan, nah di sini B-nya adalah negatif 4. Kenapa? Karena di sini bentuk umumnya kan plus B, berarti kalau dia di sini negatif 4X berarti negatifnya juga ikut, berarti negatif 4. Kemudian C-nya sama dengan, nah di sini berarti C-nya koefisien konstantanya adalah 2. Di sini 2. Kenapa tidak ikut negatif 2? Karena di sini kan mengikuti bentuk umumnya, tambahkan penjumlahan. Maka di sini juga C-nya adalah 2. Nah, di sini A, B, dan C-nya sudah diketahui, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus. Jadinya X1,2 sama dengan negatif B plus minus B kuadrat min 4AC akar dibagi 2A. Berarti di sini kita punya tadi B-nya adalah negatif 4, berarti negatif dari B-nya negatif 4 plus minus akar, kemudian B-nya tadi negatif 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya 1 dikali C, C-nya adalah 2 dibagi 2 kali 1, karena kan A-nya 1. Nah, kemudian tinggal kita operasikan ini jadi 4 plus minus akar. Nah, ini 4 negatif 4 pangkat 2 negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 16. Ini 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, berarti ini negatifnya ada 1, berarti min 8 dibagi 2 kali 1 2 sama dengan, ini jadinya 4 plus minus akar 16 kurang 8 8 dibagi 2. Ini sama dengan, nah ini sekarang akar 8 itu berapa? Kan tidak bisa, kita kan berapa kali berapa yang kalau dipangkat berapa bilangan apa yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya 8, kan tidak ada kan? Ayo, tidak ada kan? Berarti harus kita sederhanakan bentuk akarnya. Berarti 4
plus minus berapa kali berapa yang hasilnya 8. 4 kali 2. Dimana kan akar 4 nanti bisa kita cari kan? Akar 4 sama dengan 2 kan? Nah ini dibagi 2 sama dengan 4 plus minus. Ini jadinya bisa kita pisah. Akar 4 kali akar 2 dibagi 2 sama dengan 4 plus minus akar 4 2, berarti kali akar 2 berarti 2 akar 2 dibagi 2. Ini sama dengan 4 bagi 2 2 plus minus 2 bagi 2 1, berarti 1 akar 2. Nah kan berarti kenapa di sini kok bisa dibagi? Padahal kan di sini ada operasi, karena di sini operasinya adalah plus minus, maka bisa dibagi. Dan ini juga kan berbeda, nggak bisa dioperasikan antara 4 sama 2 akar 2, maka dia akan tetap bentuknya seperti ini, makanya bisa dibagi. Kecuali di sini 4 plus minus 2 nggak punya akar. 4 plus minus 2 dibagi 2, ya ini dulu harus dioperasikan baru dibagi 2. Tapi karena di sini 4 dan 2 akar 2 itu berbeda, maka ini bisa dibagi masing-masing seperti itu, sehingga ketemu ini sama dengan 2 plus minus 1 akar 2 sama dengan akar 2. Nah ini kan X1, 2-nya ya. Maka X1 sama dengan 2 plus akar 2 dan X2-nya sama dengan 2 kurang akar 2. Kan di sini kan plus minus. Maka ini X1 untuk yang positif, X2 untuk yang negatif. Boleh juga kalau kalian mau X1 untuk yang negatif boleh, X2 untuk yang positif boleh. Karena kan nanti yang kita lihat itu kan ini HP-nya. Berarti HP-nya adalah 2 plus akar 2 dan 2 min akar 2. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini yang Ustazah ingin terangkan adalah ini kan dia bentuknya kan himpunan penyelesaiannya itu kan tidak sederhana kan. Dia tidak dalam bentuk bilangan bulat, tapi dalam bentuk bilangan yang juga memuat tanda akar. Artinya dia tidak sederhana. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa rumus ABC ini itu bisa digunakan untuk semua bentuk persamaan kuadrat. Kalau di pemfaktoran ini tuh nggak bisa kita cari karena kan ini dia tidak sederhana kan. Jadi untuk pemfaktoran itu hanya bisa untuk persamaan kuadrat yang nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah bilangan bulat. Contohnya kayak 2,3, 1,7 itu kan bilangan bulat. Jadi kalau dia sudah memuat akar atau tidak sederhana, maka tidak bisa menggunakan pemfaktoran. Itulah lebihnya rumus ABC ini. Hanya saja dia prosesnya akan lebih panjang, tapi dia di sini dia itu tetap rumusnya itu seperti ini. Itu yang harus kalian ingat, rumusnya seperti itu. Jadi metode ini bisa digunakan untuk segala bentuk persamaan kuadrat ini. Kalau kalian mau cari menggunakan pemfaktoran itu tidak akan ketemu karena dia itu akar-akarnya itu tidak sederhana, yaitu dalam bentuk 2 plus akar 2 dan 2 min akar 2 seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.